Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Putralam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Why You Still Can Speak Japanese Even Though You Study. Atau Indonesianya itu, kenapa tidak bisa berbicara bahasa Jepang meskipun sudah belajar. Video ini diambil dari Onomapu Japanese. Ya, kita mulai pembahasannya. Mulai dari latar belakang video. Kita putar sebentar video tersebut. Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは日本語の会話が苦手だって感じたことはありませんか？ Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは。Ya, video itu, latar belakang video ini tuh menjelaskan tentang kenapa orang yang sudah belajar bahasa Jepang tetapi sulit untuk berkomunikasi atau bercakap-cakap secara langsung. Video ini juga akan menjelaskan mengapa hal itu terjadi dan bagaimana solusinya agar bisa membantu supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hello everyone, Isi video dan poin-poinnya. Kita dengarkan dulu sebentar videonya. 一つ目、全部の文法を覚えてから話そうとする人。結論を言うと、文法をたくさん勉強しても話せるようにはなりません。二つ目、ずーっと一人で勉強をしている人。三つ目、〇〇の日本語は何ですかと聞けない人。Ya, dari poin ini, isi video dan poin-poinnya pada video ini dijelaskan kenapa orang tidak bisa berbicara bahasa Jepang meskipun sudah belajar bahasanya. Ada 3 poin yang dijelaskan pada YouTuber Jepang tersebut. Itu poin pertama itu, orang yang sudah belajar bahasa Jepang biasanya hanya berbicara setelah grammar saja. Jadi maksudnya itu, biasanya orang yang udah belajar, ya berbicaranya itu hanya ketika belajar grammar saja, tidak diulang-ulang lagi gitu. Tidak mengulang kembali pelajaran pada saat telah dipelajari. Terus yang kedua itu, poinnya selalu belajar sendiri dan tidak pernah mencoba mempraktekannya ke orang lain. Ini biasanya juga sering terjadi kepada orang-orang gitu, setelah mereka udah belajar sendiri, karena sudah belajar bumbunya tapi tidak berani untuk berbicara, akhirnya sehingga tidak ada teman ataupun yang lainnya, akhirnya dia susah untuk mempraktekannya ke orang lain. Poin yang ketiga itu, dan banyak juga yang sering bertanya dengan kalimat ini. Ini bahasa Jepangnya apa? Dengan bahasa pertamanya atau biasa mungkin bahasa awalnya, bahasa Indonesia atau bahasa lain. Karena seharusnya jika bertanya langsung, sebaiknya menggunakan bahasa Jepangnya. Jika bertanya, sebaiknya menggunakan bahasa Jepangnya langsung. Maksudnya tuh, poin di sini tuh harusnya kalau misalnya kita bertanya, akan lebih bagus, lebih baik langsung bertanya pakai bahasa Jepangnya aja. Jadi, misalnya, ini bahasa Jepangnya apa? Sebaiknya langsung ditanya dengan Korewa, Nihongo wa nan desu ka? Nah, itu akan lebih baik sehingga membiasakan diri kita selalu membiasakan diri kita agar bisa menggunakan bahasa Jepang tersebut. Selanjutnya. 一つ目、全部の Ya, dari 3 poin itu tuh berikutnya tuh bagaimana sudut pandang sebagai orang Indonesia terhadap video tersebut. Terutama dari sudut pandang saya sih. Dari sudut pandang sebagai orang Indonesia, saya melihat YouTuber Jepang yang ngebahas topik ini tuh sangat bagus karena ini pasti terjadi pada orang-orang yang kurang yakin dengan kemampuan berbicaranya meskipun ia tahu bahasa Jepangnya. Terus selanjutnya saya sendiri juga merasakan agak sulit untuk memulai pembicaraan dengan menggunakan bahasa Jepang. Dan dari video ini juga bisa diambil pelajarannya bahwa ketika belajar bahasa asing, setelah belajar atau mempelajari kosakata baru, sebaiknya langsung dipraktikkan hari itu juga. Dari sudut pandang ini tuh, ya poin 2 itu saya merasakan sendiri sih karena saya udah belajar grammarnya, tapi memang ya belajar ketika pada saat hari hanya saja, tapi ulang-ulangnya juga ya kadang diulang, kadang tidak, makanya itu yang membuat saya juga agak sedikit sulit langsung bisa berbicara dengan bahasa Jepang. Video ini tuh menurut saya bagus karena membantu
dan memberitahu bahwa ya seharusnya kalau ingin belajar bahasa asing setelah dipelajari langsung dipraktekkan langsung gitu. Dan slide berikutnya. Nah, dan kosakata apa yang berhubungan dengan video tersebut? Dari yang sudah saya dengar videonya ada beberapa kosakata. Dan 3 yang paling utama tuh yang terkait dengan inti videonya, yaitu ya Zenbu no bunpo oboe tara hanaso suru hito. Atau artinya orang yang cuma berbicara ketika sudah mengingat semua grammarnya saja. Yang kedua, zutto hitori de benkyou o shiteiru hito. Yaitu artinya selalu belajar sendirian. Yang poin yang ketiga itu nani-nani no nihongo wa nan desu ka? To kikenai hito. Atau orang-orang yang tidak bertanya bagaimana bilang ini dalam bahasa Jepang. Terus ada juga poin kosakata yang lain itu kanmoku, terus subtitle, dan juga yang poin yang kelima itu kanggo apri atau bahasa. Aplikasi bahasa itu maksudnya di sini ya, karena kan sudah banyak ada aplikasi bahasa, jadi mungkin bisa dipergunakan untuk melatih skill, untuk mendapat teman baru, terutama teman-teman orang Jepang dan lainnya. Untuk subtitle di sini, Kangmoku itu kalau misalnya subtitle film ataupun anime film-film Jepang, kalau belum bisa mungkin dimulai dari video-video YouTube aja gitu. Dari beberapa kosakata ini ya itulah yang saya dapat. Menurut saya mungkin ini menjadi inti dari videonya juga gitu. Maka dari itu sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.